saya Masnur Lumban Gaul, NIM 2203047171. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa materi manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang analisis jabatan, rekrutmen, perencanaan sumber daya manusia. Nah, di dalam suatu organisasi terdapat tujuan organisasi, yaitu supaya beroperasi lebih efisien dan efektif. Nah, untuk analisis jabatan tersendiri yaitu proses menghimpun dan mempelajari berbagai informasi tentang hubungan pekerjaan, yaitu tanggung jawab, tugas, keterampilan, dan lingkungan dalam suatu posisi pekerjaan. Adapun manfaat analisis jabatan untuk karyawan dan perusahaan itu yaitu dapat menentukan proses rekrutmen seleksi dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu dapat membantu proses evaluasi kinerja dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu membantu proses penilaian dan pengembangan organisasi. Kemudian selanjutnya membantu proses perbaikan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, setelah manfaat analisis jabatan, terdapat metode yang dapat metode analisis jabatan terdapat 3 aspek dalam analisis jabatan. Yang pertama adalah job description, di mana job description ini adalah menguraikan pekerjaan. Job description yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan hubungan pekerjaan dengan aspek-aspek pekerjaan dalam suatu jabatan. Nah, yang kedua ada job specification. Specification ini adalah ketentuan syarat prasyarat yang dilakukan dalam suatu organisasi tersebut. Job specification yaitu tuntutan manusiawi ya suatu jabatan, analisis jabatan, kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen itu adalah proses menarik atau menerima pelamar tersebut. Setelah analisis jabatan, kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik pekerja yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan organisasi atau sesuai dengan ketentuan kualifikasi dalam organisasi tersebut. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar yang sebanyak-banyaknya dengan sesuai ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk memperoleh underwritement, rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar sebanyak-banyaknya dengan sesuai ketentuan dan ketetapan dalam organisasi yang tersebut untuk memperoleh the right man on the right place at the right time. Jadi memperoleh orang yang tepat, tempat, dan waktu yang tepat. Nah, setelah pengertian rekrutmen itu ada tujuan rekrutmen, yaitu untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya supaya terjadinya kualitas yang tertinggi dari yang terbaik sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut. Setelah tujuan rekrutmen terdapat metode rekrutmen. Metode rekrutmen dapat dilakukan dalam 3, yaitu secara langsung, tidak langsung, dan setelah tujuan rekrutmen terdapat metode rekrutmen yang dapat dilakukan dalam 3. Yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua secara tidak langsung, dan yang ketiga adalah pihak yang ketiga. Nah, secara langsung ini dapat dilakukan dalam suatu tempat, yaitu sekolah, pendidikan, lembaga pendidikan, ataupun universitas atau lembaga masyarakat. Nah, secara tidak langsung dapat dilakukan yaitu menggunakan koran, majalah, televisi, ataupun berbagai jurnal yang profesional. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga ini yaitu menggunakan
outsourcing nak. Menggunakan lembaga yang telah dipercaya. Lagi yang enggak, yang ketiga merupakan pihak, ulang dari situ aja. Yang ketiga yaitu merupakan pihak yang ketiga yang telah dipercaya, ya seperti lembaga-lembaga ketiga atau pihak ketiga dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan agen publik ataupun swasta seperti outsourcing. Nah, setelah metode perekrutan terdapat proses rekrutmen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi lowongan, di mana proses rekrutmen yang pertama, identifikasi lowongan ini harus berisi dengan jumlah tenaga. Dalam metode rekrutmen terdapat proses rekrutmen, yaitu yang pertama identifikasi lowongan. Identifikasi lowongan ini berisi jumlah lowongan yang harus diisi, yang kedua adalah jumlah posisi, yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diikuti, dan yang keempat adalah kualifikasi. Identifikasi lowongan, kemudian ada analisis pekerjaan, yang ketiga deskripsi pekerjaan, yang keempat spesifikasi pekerjaan, dan yang kelima adalah evaluasi pekerjaan. Nah, untuk perekrutan karyawan terdapat sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama adalah dari sumber internal, yaitu terdiri dari orang-orang atau sumber daya manusia yang berasal dari dalam organisasi. Dan yang kedua adalah eksternal, yaitu sumber daya manusia yang berada pada luar organisasi perusahaan tersebut. Nah, setelah sumber rekrutmen, terdapat keuntungan dan kerugian yang didapatkan dalam rekrutmen. Yang pertama, keuntungan dalam sumber internal yaitu supaya beban biaya lebih efisien dan efektif. Dan yang kedua adalah di dalam rekrutmen berasal dari internal itu dapat internal selain supaya lebih efisien dan efektif, perekrutan dari dalam internal juga lebih mudah adaptasi dalam suatu organisasi serta memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan yang berada dari luar. Nah, setelah keuntungan terdapat kerugian perekrutan dalam internal. Yang kerugian yang dapat dilakukan adalah sistematis kerja yang begitu saja atau monoton, terus terjadinya nepotisme. Nah, setelah kerugian dan keuntungan internal terdapat juga dalam eksternal. Keuntungan eksternal itu dapat lebih menambah pengetahuan dan wawasan lebih luas atau lebih inovatif. Nah, setelah internal terdapat kerugian dan keuntungan dalam eksternal. Yang pertama, keuntungan eksternal yaitu lebih menambah pengetahuan dan wawasan lebih luas dan lebih inovatif. Dan kerugian untuk eksternal, rekrutmen dari eksternal yaitu beban biaya yang lebih mahal dan tidak efektif. Adapun istilah-istilah dalam rekrutmen, yang pertama adalah ada mutasi, di mana seseorang memperoleh pekerjaan yang berbeda namun posisi yang sama dari tempat yang sebelumnya menuju ke tempat selanjutnya, yaitu atau perpindahan tempat kerja. Nah, yang kedua ada promosi, di mana promosi itu adalah kenaikan kedudukan jabatan seseorang menuju ke tingkat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah demosi, di mana perpindahan kedudukan jabatan yang sebelum menuju ke tingkat yang rendah. Rekrutmen ada perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses analisis dan simulasi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan data rekapitulasi yang telah ditentukan dalam suatu organisasi tersebut. Terdapat tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, adanya deregulasi pemerintah atau perubahan perundang-undangan. Yang kedua, terdapatnya latar belakang sumber daya manusia yang berbeda-beda sehingga memicu perbedaan pendapat, kepribadian dalam sumber daya manusia. Yang ketiga adalah fasilitas pengembangan sangat minim. Nah, setelah tantangan, terdapat manfaat perencanaan sumber daya manusia, yaitu untuk memungkinkan perusahaan untuk mencapai goals-nya secara efisien dan efektif.